Poligami di Islam boleh, kalau di Kristen boleh nggak ya? Perkenalkan, nama saya Steven Laksamana Gregorius dari kelompok 1 mata kuliah Religion. Pada kali ini kita tidak membahas tentang mana yang benar dan mana yang salah, melainkan kita mencoba memahami bagaimana institusi pernikahan dalam agama Islam dan juga Kristen Protestan dalam konteks poligami. Dalam ajaran Kristen Protestan, pernikahan dipandang sebagai ikatan monogami antara satu pria dan satu wanita, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yesus sendiri pernah berkata dalam Injil Matius 19 ayat 4-6, menegaskan kembali prinsip ini. Ia tidak menyebutkan istri-istri, tetapi seorang istri, dan menekankan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Pemahaman ini dipegang oleh seluruh gereja Kristen Protestan, termasuk para reformator seperti Martin Luther dan juga John Calvin. Mereka menegaskan bahwa praktik poligami bertentangan dengan rancangan awal Allah atas pernikahan. Dalam Perjanjian Lama, kita memang melihat tokoh-tokoh seperti Abraham atau Daud memiliki lebih satu istri. Namun, gereja Kristen Protestan memandang ini sebagai deskriptif, bukan preskriptif. Menceritakan, bukan memerintahkan. Artinya, itu adalah bagian sejarah, bukan teladan ideal. Jadi, dalam Kristen, pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi perjanjian spiritual yang bersifat eksklusif dan juga abadi. Lalu, bagaimana dengan Islam ya? Dalam Islam, poligami diperbolehkan, tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Dasar utamanya terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, ataupun 4. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Islam mengizinkan poligami hanya jika suami bisa bersikap adil dalam hal menafkahi, waktu, dan kasih sayang. Jika tidak mampu dan tidak yakin, maka dianjurkan monogami saja. Mengapa sih diizinkan? Karena pada saat itu terjadi perang, maka terjadi banyak perempuan yang menjadi janda dan juga anak-anak menjadi yatim. Poligami menjadi jalan sosial untuk melindungi mereka, namun dengan syarat keadilan tetap diutamakan. Meskipun diperbolehkan di banyak negara Islam modern, monogami lebih dominan. Bahkan ada yang mensyaratkan izin dari istri pertama dan juga persetujuan negara. Dari kedua pemaparan ini, kita belajar bahwa dalam agama Kristen Protestan menekankan yang namanya kesatuan eksklusif, yang dimana hanya kematian yang dapat memisahkannya. Dan jika satu yang meninggal, yang hidup bisa menikah lagi. Dan dalam agama Islam memberi ruang dengan syarat keadilan dan tanggung jawab. Lalu untuk bersamaannya, kedua agama ini memiliki persamaan, yaitu ketika melakukan pernikahan, keduanya memerlukan pemuka agama untuk mengesahkan atau melegalkan pernikahannya. Perbedaan sudut pandang dalam hal poligami ini justru memberikan keindahan, karena ketika kita dapat memahami, kita akan belajar menghargai, dan saat kita menghargai, kita sedang membangun namanya jembatan toleransi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Bye bye, ciao.